Optimalisasi efisiensi produksi dan pengendalian kualitas pada lainnya di perusahaan minuman kemasan cup XYZ. Latar belakang, pertumbuhan industri minuman kemasan cup didorong oleh gaya hidup modern yang menuntut kepraktisan. Perusahaan XYZ fokus pada minuman kemasan cup dengan kapasitas produksi lainnya mencapai 40.000 liter atau hari. Menghadapi tantangan operasional, sering terjadi dangkal mesin dan tingkat cacat produk yang cukup tinggi pada lainnya. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pengendalian kualitas. Masalah yang dihadapi dangkal mesin. Mesin sering mengalami gangguan teknis yang mengakibatkan produksi terhenti, dampak penurunan kapasitas produksi dan peningkatan biaya operasional. Tingkat cacat produk terjadi terutama pada proses sealing cup yang sering menyebabkan kebocoran. Tingkat cacat mencapai 3% dari total produksi harian, meningkatkan jumlah produk yang dibuang, sehingga menambah biaya produksi. Tujuan dan manfaat penelitian: menganalisis dampak dangkal terhadap kapasitas produksi, mengidentifikasi penyebab cacat pada sealing cup, menyusun strategi optimalisasi untuk meningkatkan efisiensi, praktis meningkatkan efisiensi produksi di perusahaan XYZ. Apprentice memberikan wawasan tentang penerapan metode Lean, PPM, dan Six Sigma. Ekonomis mengurangi biaya operasional melalui penurunan dangkal dan tingkat cacat. Metode penelitian: pendekatan menggunakan kombinasi TPM dan Six Sigma. Fokus pada analisis menggunakan metode DMAI Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Fokus pada analisis dangkal dan cacat produk. Hasil dan pembahasan. Data dangkal mesin pada lini produksi. Penyebab dangkal. Sanitasi dan sterilisasi mesin. Frekuensi 8, durasi 3, total ke-24 kerusakan sealing unit. Frekuensi 6, durasi 2,5, total ke-15 pemeliharaan tidak terencana. Frekuensi 6, durasi 2, total ke-12, total frekuensi 20, total durasi 7,5, total 51 jam. Kerusakan sealing unit menyebabkan dangkal terbesar, mencapai 24 jam per bulan, sehingga perlu perbaikan atau penggantian rencana. Keterlambatan suku cadang juga menghambat produktivitas, menunjukkan perlunya evaluasi rantai pasokan untuk mengantisipasi kebutuhan komponen kritis. Distribusi jenis cacat produk. Jenis cacat kebocoran pada cup, frekuensi 70%, deskripsi produk bocor saat pengisian atau distribusi. Jenis cacat sealing tidak sempurna, frekuensi 20%, deskripsi penutup tidak tertutup rapat. Jenis cacat deformasi cup, frekuensi 10%, deskripsi bentuk cup tidak sesuai standar, total frekuensi 100%. Kebocoran pada cup mendominasi 70% cacat produk akibat tekanan mesin yang tidak stabil saat pengisian. Sealing yang tidak sempurna juga berkontribusi signifikan. Evaluasi menunjukkan perlunya pengaturan tekanan berkala dan inspeksi bahan baku lebih ketat untuk mengurangi cacat. Overall equipment effectiveness, efektivitas peralatan diukur melalui OEA dengan hasil availability 70% kategori rendah, performance 85% kategori sedang, dan quality 95% kategori baik, menghasilkan OEA total 80%. Di bawah standar ideal 85%, nilai availability yang rendah akibat tingginya frekuensi dangkal menunjukkan perlunya peningkatan melalui pemeliharaan struktur dan keandalan komponen mesin. Fokus utama perbaikan adalah mengurangi dangkal untuk meningkatkan efektivitas operasional. Analisis dangkal dengan TPM, kurangnya autonomous maintenance menyebabkan kerusakan mesin tidak terdeteksi dini, sementara keterlambatan penggantian komponen kritis memperburuk downtime. Implementasi TPM, khususnya plan maintenance, dapat mengurangi downtime hingga 15%, dan focus improvement membantu mengatasi akar masalah. Pelibatan operator dalam perawatan rutin mencegah kerusakan besar dengan mendeteksi masalah lebih awal. Analisis cacat produk dengan Six Sigma di DMAIC. Metode Six Sigma diterapkan melalui pendekatan DMAIC sebagai berikut. Define, tingkat cacat 5% menyebabkan kerugian 10 juta rupiah per bulan. Measure, nilai DPMO sebesar 150,0 menunjukkan tingkat cacat yang tinggi. Analyze, diagram fishbone mengidentifikasi akar masalah. Tekanan mesin tidak stabil, kualitas bahan baku tidak konsisten, dan operator kurang terlatih. Improve, pengaturan tekanan mesin yang konsisten menurunkan tingkat cacat hingga 20%. Control, pemantauan tekanan rutin dan checklist inspeksi kualitas diterapkan untuk menjaga hasil perbaikan. Diagram fishbone, penyebab cacat produk, mesin, pengaturan tidak stabil, material, kualitas bahan baku buruk, method, standar operasi tidak jelas, operator tidak terlatih. Diagram fishbone mengidentifikasi tekanan mesin dan kualitas bahan baku sebagai prioritas utama untuk diperbaiki. Standarisasi operasi dan pelatihan operator juga diperlukan untuk mengurangi risiko kesalahan manusia.
Kesimpulan dan saran kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dangkal dan cacat produk di lini produksi dapat dikurangi melalui penerapan TPM dan Six Sigma yang meningkatkan WE dari 70% menjadi 80%. Dengan saran untuk memperluas implementasi TPM, meningkatkan pelatihan operator, menggunakan teknologi pemantauan berbasis lot, dan menjalin kerjasama dengan pemasok untuk memastikan kualitas bahan baku yang konsisten, serta menganalisis efisiensi biaya dan integrasi teknologi digital pada penelitian selanjutnya.